Itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Banget sih. Banget ya. Sekali dapet langsung jreng. Lo rasain tuh wartawan. First time deh. Kamera roll, audio roll, action. Selamat datang semuanya di podcast 152. Di sini kita akan ngebahas kisah-kisah yang menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi secara positif untuk kehidupan. Dan saat ini sudah hadir seorang narasumber di tempat ini. Langsung aja kita sambut Agita Mahlika. Bintang tamu ya. Keren banget. Halo. Nah, pengen tahu nggak sih sebetulnya siapa sih Agita Mahlika ini? Nah, jadi dia adalah seorang presenter dan reporter ataupun MC juga di salah satu TV swasta. Nah, oke banget kan? Udah presenter, MC, reporter lagi. Wah, diborong semuanya. Kerjaannya cuap-cuap, Oh, gitu? cuap-cuap mulu. Nah, kita langsung aja kita tanyakan ya. Sebetulnya, tunggu. Ini gue, aku atau gimana enaknya? Aduh. Bebas aja ya? Bebas aja ya? bebas. Oke, baiklah. Sebetulnya Gita ini awalnya dulu gimana sih? Kok bisa terjun ke reporter? Padahal kalau nggak salah kan dulu kuliahnya itu sastra Inggris ya? Sastra Inggris di UI ya? Benar. Tahun berapa tuh? Tahun 2012 masuknya, lulus 2016. Oke. Tapi emang langsung kantor pertama tuh langsung TV One memang. Oh gitu? Langsung ngambil reporter itu. Nah, itu kan bisa dibilang kan agak rancu ya pemirsa ya. Karena dari sastra Inggris nih, ya kan, bisa ke reporter, nih, broadcast. Iya, Nah, bener itu tuh sih. gimana ceritanya tuh? Bisa diceritain nggak? Nah, iya banyak sih sebenarnya yang nanya ya. Kayak sastra itu kan biasanya lebih fokus tuh misalnya jadi penerjemah, terus juga mungkin guru atau mungkin di kedutaan gitu ya. Tapi kan ada beberapa pelajaran juga sih sebenarnya di sastra itu, misalnya kayak public speaking atau bukan script writing ya, penulisan ilmiah misalnya, penulisan literatur. Nah, itu juga ada hubungannya juga kadang-kadang sama jurnalistik. Nah, itu sih. Oke. Kalau awal mulanya aku pengen jadi wartawan tuh pas kuliah. Oke. Jadi pas kuliah itu iseng-iseng magang di salah satu surat kabar. Jadi CNN ya? sebelum CNN. Oh, sebelum CNN. Jadi Oke. pertama itu Jakarta Post. Oke, Jakarta Post. Jakarta Post itu dia grupnya Kompas, tapi dia koran berbahasa Inggris. Oh, Nah, oke. jadi Masih nyambung ya? masih kenambungan Iya, karena kan iya, sastra, iya. Sastra Inggris. Terus ya udah kayak ya udahlah magang aja jadi wartawan, tapi itu wartawan cetak jatuhnya. Oh, oke. Nah, dari situ jadi wartawan, kok seru banget ya gitu kan. Akhirnya coba lagi wartawan lain deh gitu kan. Tapi nggak usah wartawan cetak deh, kali ini coba TV. Akhirnya waktu itu magang lagi di CNN Indonesia. Oh, oke. Nah, baru pas magang di CNN Indonesia kayak tertarik banget, kayaknya seru banget nih jadi wartawan, tapi wartawan TV khususnya. Akhirnya selesai kuliah, nganggur 2 bulan, tapi apply, dapatnya langsung TV One. Oh, dapetnya langsung TV One Dapatnya ya? langsung TV One. Jadi kantor pertama aku tuh TV One. Bener-bener sampai sekarang masih Sampai betah. sekarang ya, luar biasa. Betah banget. Nah, tadi kan Agita ada bilang ketika lulus kuliah langsung coba ke Jakarta Post ya, dan tertarik di situ. Ya, apa sih yang ngebuat Agita tuh untuk gue suka banget wartawan gitu? Iya. Apa gitu yang ngebuat jadi wartawan? Padahal kan kalau dipikir-pikir, setahu gue sih wartawan itu ya itu hidupnya di lapangan, kerjanya di lapangan. Iya, benar-benar. Ya kan, ada badai kena badai, ada hujan kena hujan, ada demo kena demo, emang. kan gitu ya. Emang. Nah, kenapa gitu? Kok memilih ke situ? Padahal ya bisa dibilang kalau dari lu nih Agita, Apa tuh? Kayaknya nggak bisa kena panas gitu. ya, enggak juga sih. Princess dong. Bukan, maksud dari look tingginya oke, Oh iya. cantik, iya kan, gitu. Pinter nyanyi juga ya kalau nggak salah ya, Iya. gitu. Jadi sebetulnya
banyak bidang-bidang yang lain gitu. Kenapa memilih reporter itu wartawan? Iya sih, benar-benar. Karena banyak yang bilang kalau reporter tuh atau wartawan dia yang terjun ke lapangan, dia yang betul-betul melihat langsung kejadian peristiwa yang ngerasain juga Iya, banjir-banjiran, panas-panasan segala macam. Nah, aku tuh dulu udah tahu hal itu, tapi bukan tipikal yang aku nonton di TV terus aku ingin jadi kayak mereka, nggak juga sih. Lebih ke ingin betul-betul ada di saat peristiwa penting terjadi. Jadi kayak mungkin bukan jiwa petualang juga ya, sebenarnya sih bukan pengen bertualang juga, tapi lebih kepada ada peristiwa penting, ada suatu fakta penting, pengen ada di sana, pengen berkontribusi, pengen kasih info yang benar ke orang. Nah itu aku berangkatnya dulu kayaknya keinginannya itu sih. Jadi dulu pas masih kecil karena sering baca-baca buku petualangan lah segala macam, jadi kayak ada sense pengen keseruannya ya. Itu. Ya. Nah tambah lagi waktu pas magang di Jakarta Post itu iseng-iseng awalnya. Terus kalau wartawan cetak itu beda sama wartawan TV. Kalau wartawan TV kita tuh satu tim tuh kalau sekali berangkat tuh satu tim. Ada reporter, ada kameramen, ada driver juga. Sedangkan kalau wartawan cetak atau wartawan online itu sendiri. Jadi waktu pas aku di Jakarta Post tuh bener-bener sendiri, kayak ngojek sendiri, belum ada Gojek dulu, belum ada ojek online lah pokoknya. Jadi kalau ada apa-apa nanggung sendiri lah ya. Sendiri, beda sama kalau bertiga ya kan. Ada teman-teman ya. Cewek lagi sendiri gitu kan. Betul. Istilahnya anak magang lagi kan, cuma ID-nya ID magang doang, nggak terlalu dianggap. Nah tapi di situ malah kayak dapat adrenalin, dapat serunya, terus dapat bener-bener sudut pandang dari orang-orang, kita bisa eksplor apapun yang kita mau. Itu sih. Jadi kayak dari berita-berita yang cuma masyarakat biasa sampai level pejabat, sampai level orang-orang penting kita bisa dapat, dan itu privilege dari wartawan. Jadi wartawan itu bisa menelisik ke setiap peristiwa-peristiwa yang penting, tapi mulai dari level grassroots sampai benar-benar level upside banget, sampai di atas banget gitu. Nah, berarti dulu tuh kan tertariknya pas awal mulai di Jakarta Post ya? Iya. Dari media cetak ya. Nah, cuman kalau kita runut ke belakang flashback, Agita apa memang ada belajar broadcasting atau latar belakang broadcast? Karena kan agak berbeda ya, gitu. Jujur, setahu saya, setahu gue kali ya, baku banget saya. Berubah jadi saya. Setahu gue kalau dari teknik atau dari misalkan psikologis lah ya, let's say, ke broadcast itu pasti 3 bulan, 4 bulan pusing tuh, nggak tahu mau ngapain gitu. Nah tapi kok ini bisa langsung tune in gitu? Apa memang udah belajar dulu, sempet cari-cari tahu sendiri? Enggak sama sekali. Atau mentor di sana yang bagus? Nah untungnya di TV One ini aku tuh nggak langsung ke lapangan, Bang. Jadi aku itu masuk di TV One tuh rekrut, namanya tuh Journalist Development Program. JDP. Istilahnya itu MT buat reporter. Kita masuk, kita kelas dulu. Jadi kita pembelajaran dari sisi jurnalistik, terus juga ilmu kamera kita pelajarin, kode etik kita pelajarin, dan pengisi materinya itu orang-orang yang udah kompeten di bidangnya. Kita sampai yang ngisi materi kita tuh ketua Dewan Pers. Terus juga wartawan-wartawan senior juga ngisi di situ. Jadi nggak main-main ya? Jadi belajarnya itu didapat justru ketika udah masuk di TV One. Sedangkan kalau waktu pas Jakarta Post bener-bener ini aja, based on intuisi aja. Gue pengen ngejar ini, gue kejar ini terus baca-baca apa lagi. Ada fashion show ini, gue ngaku wartawan. Ikut masuk aja ya. Aku wartawan, gue ngefansnya sama ini, ya udah bilang wartawan agak-agak ini ya, agak parah juga sih. Tapi kan kita anak magang ya, punya ID-nya, jadi ya emang berhak juga gitu kan. Terus emang isunya menarik, gitu. Jadi ya modal nekat aja langsung, karena ngerasa kayak wartawan tuh aksesnya tuh nggak terbatas. Betul, kemana-mana ya. Asalkan kita betul legit wartawan ya, memang bukan wartawan bodong gitu yang kayak ngaku-ngaku wartawan, itu nggak bener ya. Tapi ini kan
betul jelas medianya tuh diakui. Jangan salah loh, Gitu. wartawan bodong aja bisa kemana-mana loh. Iya, itu benar. Itu yang kemudian mencoreng wartawan bodong profesi tuh bisa- kami. Banyak sekali wartawan-wartawan bodong berkeliaran ngaku wartawan. Aduh, gitu sih. Iya. Jadi keinginan untuk mengeksplor banyak hal, modal nekat, tapi waktu pas di TV One emang belajar basic jurnalistik, basic buat jadi reporter, public speaking juga termasuk, itu semuanya pas Semuanya waktu ya? di TV One. Karena itu 4 bulan kelas. 4 bulan kelas langsung full. Nah, ketika setelah selesai itu apakah langsung direkrut atau bagaimana? Atau nunggu dulu? Jadi tuh kita seangkatan tuh 25 orang waktu itu yang masuk banyak juga di 25 JDP orang. banyak. Jadi itulah calon-calon reporter, tapi ternyata nggak semuanya lolos. Oh, oke. Karena di kelasnya itu dia ada ujian. Pokoknya Oh. kayak kuliah lagi deh. Iya. Ujian, bikin tugas akhir. Heeh. Tugas akhirnya bahkan bikin proposal juga. Heeh. Proposalnya itu yang ada latar belakangnya apa segala macam, terus disidang lagi, revisi lagi. Gue udah kayak berasa kuliah. Kayak kuliah ya. Disidang Kayak presentasi lagi. ya. Terus Iya. juga udah jadi proposalnya, eksekusi lagi. Oke. Eksekusinya tuh kayak kita yang ngelobi, misalnya pengen bikin paket pengen bikin liputan soal kenaikan harga daging. Kita yang kontak lagi, jadi aku dengan modal cuma ID, masih trainee, menghubungi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri waktu itu. Wah, itu challenge tuh. Challenge banget. Challenge banget itu. Dia pikir yang datang udah reporter jadi banget kan, Iya, datang iya, anak iya. magang, bukan anak magang ya, trainee sendirian, pakai baju hitam putih, cuma pakai ID card doang, bawa tripod sendiri gitu. Oke. Kecele dia mungkin kayak, lah gue pikir gue udah wawancara sama setim TV One gitu, ternyata kayak enggak. Jadi kita ngelobi sendiri. Nah, itu pas ngelobinya itu ngasih tahu nggak kita masih training? Enggak ya? Aku bilangnya dari TV One. Oh, oke. Itu trik yang bagus pemirsa, ya. Jadi kita harus tricky ya Betul. untuk mencapai narsum proses lobby itu kadang-kadang harus Nggak boleh jujur-jujur tricky. banget ya. Parah sih. Nggak boleh jujur banget ya. Tapi kan kita bener dari TV Betul. One. Padahal beritanya tuh nggak ditayangin. Iya, Itu buat tugas akhir. Cuma akhirnya bisa tembus karena ya itu sih, proses lobby itu pun ngubungin humasnya dulu, asprinya dulu. Apalagi kalau buat sekelas dirjen, itu kan prosesnya lama kan. Iya, betul. Belum lagi kalau birokrasi di pemerintahan, kadang surat ini di ACC harus naik dulu, nunggu-nunggu segala macam. Sedangkan Butuh waktu ya. kita timeline buat tugas akhir itu cuma beberapa minggu. Jadi kayak kita follow up lagi, akhirnya berhasil. Itu baru ngelobinya, wawancara lagi, bikin naskah sendiri, dan itu kita yang ngambil gambar sendiri juga. Kita yang merekam gitu. Jadi challenge-nya banyak. Pacarnya banyak ya. Challenge-nya banyak. Itu Nah. yang baru direkrut, itu yang lolos. Itu yang lolos ya. Oke. Ketika lolos nih, Mm-mm. masih ingat nggak assignment pertama? Masih ingat nggak? Ih, apa ya? Ngapain sih dulu assignment pertama? Pasti biasanya kalau orang kerja ya, biasanya itu yang paling berkesan pertama kali, ya kan? Karena di situ perjuangannya dia banget Iya, pengen iya. ngebuktiin dong, ya kan, bahwa gue bisa nih, ya kan, gue sanggup nih. Masih ingat ya? Apa sih dulu assignment pertama? Kayaknya Wawancara saya siapa pertama atau mereportase tuh- apa gitu? Jadi kalau di TV One itu pas aku lolos, itu tetap tandem. Oh, Tandem oke. dulu sama senior. Iya, iya. Jadi iya. beberapa kita tandem, tapi dikasih penugasan lah, ibaratnya kita juga suruh bikin reporting juga. Oh, oke. Namanya live on tape. Oke. Tapping tapi nge-report gitu. Itu banjir. Langsung banjir. Langsung banjir ya? Dan itu tuh aku langsung masuk shift malam. Kalau nggak salah ya, shift Oke. malam. Shift malam banjir pula ya? Banjir. Wah, lengkap Jam lah 2 sudah. pagi kita ke daerah mana ya? Kayak deket Kalijodo deh. Terus pas ngadepin kayak gitu, nggak ada rasa, kok gini banget kerjaan gue ya, Iya. mundur gitu. Ada nggak sih rasa kayak gitu? Enggak sih. Oh enggak? Kayak udah capek. Susah nyari kerja lagi. Iya, tapi bener-bener langsung rasain, hah udah masuknya malam. Kita di TV One tuh shiftnya tuh selalu 24 jam ada. Jadi shift malam tuh dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi terjun ke situ, liputan banjir,
jam 2 pagi disuruh sama koordinator liputannya atau korlip itu harus live. Oke. Tapi bukan aku yang live senior, sedangkan kita suruh bikin reportasenya itu. Nah Yeah. itu kemudian kita disuruh, ya namanya juga awal-awal anak baru ya, biasanya kalau banjir, oke, nyebur lo. Dikerjain dulu, biasa dikerjain dulu ya kan. Nggak gitu-gitu banget sih, cuma kayak disuruh langsung ke sana lo gitu, langsung bener-bener nyemplung lah ibaratnya, terus reportase. Oke. Gitu. Berkesan Berkesan banget. ya. Nah, tadi awal pertama itu nyemplung di reporter itu banjir jam 2 pagi ya. Gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Banget sih. Banget ya. Sekali dapet langsung jreng. Lo rasain tuh wartawan. First time tuh ya. First time langsung gitu loh. Kok nggak kapok sih? Karena biasanya kan gitu. Kalau kita baru dapat, baru masuk, lagi semangat-semangatnya. Oh gitu. Coba ditanya sekarang. Enggak deh, masih ada lah semangat gitu. Cuma kalau pas awal-awal, mungkin karena udah bawaannya, wah, gue reporter nih, gue udah siap nih menjelajah berbagai peristiwa dan berbagai tantangan, medan liputan nih gitu. Jadi kayak langsung dikasih banjir jam 2 pagi, oke, bring it on gitu. Cuma ya emang lama-lama perlu diakui sih ya. Terutama TV One itu kan TV berita yang bisa dibilang 24 jam lah ya. Kita memang stop live on air-nya itu jam 1 pagi. Terakhir kabar dunia. Abis itu kita rerun, biasanya program-program malam kita rerun ulang sampai menjelang 4:30 pagi, mulai lagi kabar pagi. Tapi tetap aja kalau ternyata ada breaking news, misalnya amit-amit gitu, bom gitu ya, di jam 2 pagi akan pasti breaking news. Kita tetap akan on air dan kita selalu ada tim yang standby ya? Selalu, karena yang kayak tim malam itu yang dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi tetap ada. Presenternya juga selalu ada, dari 24 jam selalu ada. Timnya, produsernya, panelnya, orang-orang di dalam juga semuanya ready. Jadi kalau sewaktu-waktu ada peristiwa tetap on air. Langsung jadi dengan TV yang 24 jam itu selalu siap news, apalagi kita hard news gitu ya, nggak ada gabungan sama entertain dan lain-lain. Emang ditempanya tuh begitu dogmanya, jadi udah harus siap di berbagai macam kondisi liputan. Jadi ya emang lagi semangat-semangatnya waktu itu. Sekarang moga-moga masih ya. Masih lah ya, masih dong. Masih. Nah, itu kan dari reporter on cam itu langsung ke presenter ya? Atau gimana tuh ceritanya dulu? Nah, di TV One ini agak idealis. Jadi dia nggak mau presenter itu cepet naiknya. Dia mau kita ngerasain lapangan dulu. Jadi aku 2 tahun dulu di lapangan. 2 tahun lapangan full. Terus baru beberapa yang cukup dinilai oke secara look. Karena kalau presenter kan mau nggak mau ya pasti tetap look ya, harus diutamain ya. Beberapa yang dianggap oke secara look ketika reportase fotogenik lah atau apalah pertimbangannya. Nah itu dicoba untuk casting dulu. Di casting lagi ya? Di casting lagi, jadi dicoba didandanin dulu ala presenter, jadi kita bukan ala anak lapangan lagi, panas-panasan lagi, dikasih baju siaran, baru kemudian ketika rasa cocok, nah itu pun siarannya ini dulu, nggak langsung dikasih program. Jadi kita cuma siaran, namanya istilahnya kabar terkini, cuma siaran 1 menit. Dia kayak headline, kayak kilas berita gitu loh. Jadi cuma beberapa jam sekali. Cuma Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Gita Malika, pemirsa bla bla bla, 1 berita doang. Udah selesai berita itu, demikian kabar terkini, saksikan terus selanjutnya program kami bla bla bla. Udah nggak muncul lagi. Jadi cuma gitu doang awal-awal. Uji coba. Jadi sambil dilihat, abis itu baru mulai kabar pagi yang 4:30 pagi itu. Gitu sih. Jadi aku 2 tahun di lapangan dulu. Nah, baru jadi presenter. Dari uji coba itu, berapa lama tuh jadi presenter beneran? Ngebawain sebuah acara tuh?
itu nggak terlalu lama sih, sekitar 2 atau 3 bulan kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi abis itu langsung diterjunin ke program kabar pagi yang 4:30 sampai jam 6 pagi. Oke. Nah tapi karena kabar pagi itu berdua sama senior, jadi tandem tandem gitu. Tapi baru bener-bener dikasih program banget lama. Aku tuh dilempar-lempar. Bisa kadang pagi, bisa kadang siang. Sekarang aja malam. Sekarang malam banget malah gitu. Tapi sekarang aku udah nggak pernah pagi lagi sih. Oke. Lebih sering di malam. Jadi kalau di TV One tuh waktu prime-nya itu memang dari jam 5 sore sampai menjelang jam 11 lah. Gitu. Nah, di situ biasanya yang udah senior. Oke. Senior-senior yang ditaruh. Waktu pertama kali megang berita nih, jadi presenter, megang sebuah program. Itu rasanya gimana sih gitu? Waduh. Pertama kali siaran ya. Terutama pertama kali megang program kabar pagi tuh deg-degan banget sih. Karena kalau oke lah kita udah sering di TV ya, udah sering reportase, udah sering live report, live breaking news tiba-tiba suruh langsung oke, ngomong lo live gitu. Udah sering, tapi kalau presenter tuh pressure-nya beda karena presenter itu dituntut ada perfection gitu loh. Jadi semua itu harus perfect, artikulasi perfect, intonasi perfect, no mistakes. Jadi itu yang bikin pressure karena cara baca ala pembawa berita gitu. Meskipun aku nggak mengharuskan bahwa pakemnya pembawa berita harus begini ya, enggak. Menurut aku sekarang tuh udah dinamis banget. Jadi udah presenter tuh banyak yang suaranya ya maaf ya cempreng gitu ada gitu, malah jadi ciri khas sendiri. Tapi tetap pressure-nya ada, perfect-nya harus ada, dan artikulasinya jelas. Nah itu yang jadi deg-degan banget tuh gitu. Waktu pas awal-awal aku program kabar pagi tuh, di komputer kita, di komputer kantor tuh adalah dalet itu istilahnya paket-paket beritanya, aku bacain, komat kamit mulu. Siarannya 4:30 tapi di kantor udah 2:30. Itu 2:30 pagi aku udah di kantor. Mama papa bangunin, ayo siaran. Perjuangannya ya. Diantar, orang tua ngantuk-ngantuk tuh. Parah tuh. Udah tuh, terus baca komat kamit siaran. Gitu tuh deg-degannya ada banget sih. Pertama itu deg-degan banget. Deg-degan parah. Dan dituntut seprofesional mungkin. Iya. Gitu ya. Berarti kita yang paling tahu gitu. Sama sih kayak reporter lapangan ya. Tapi kalau presenter tuh memang kewibawaannya harus ada gitu. Betul. Terus juga elegannya ada. Kalau reporter lapangan kan ya agak gerasak-gerusuk juga nggak apa-apa lah karena kita yang ada di lokasi gitu. Jadi kita dinamis banget lah. Tapi sementara kalau presenter itu benar-benar yang straight, yang harus tenang pembawaannya, terus juga harus dituntut seini mungkin sih, nggak berlebihan lah. Gitu. Jadi gimana kita buat jaga kadar di tengah-tengah, nggak berlebihan banget tapi juga nggak monoton gitu. Ada banyak tuntutan yang sebenarnya bingung menjelaskan dengan kata-kata tapi somehow tuh kita harus tampilkan itu gitu. Itu sih yang jadi presenter tuh dituntut kesempurnaannya itu yang susah. Nah, di antara reporter on cam ya sama presenter itu lebih prefer kemana kalau ditanya itu? Itu susah sih. Karena reporter on cam ini kan berbeda ya sama jadi presenter ya, gitu. Tapi sebenarnya gini sih, kalau di TV One itu pun presenter tuh juga ke lapangan loh. Jadi kalau ada misalnya dialog, misalnya peristiwa penting kayak Pilpres deh. Pasti yang dikirim untuk nanti ke lapangan, misalnya ke TPS, calon ini ke TPS, terus nanti akan ada dialog khusus segala macam. Nanti yang dikirim tuh memang presenter. Karena kalau di TV One kan presenter tuh adalah jurnalis yang udah senior. Jadi ibaratnya dia udah menguasai di lapangan sehingga dia dianggap sangat mumpuni untuk meliput peristiwa penting dan berdialog langsung dengan tokoh A1-nya. Gitu. Berarti tuh kalau presenter di TV One gitu ya tadi kita ngomong. Berarti kalau gitu kan nggak selalu presenter dari bawah yang di-build sama
TV One kan. Kayak Agita kan berarti di-build dari TV One kan. Dari bawah, dari nol dari ya kan. Nah, berarti mereka bisa juga ngambil dari luar tapi yang udah jadi gitu ya maksudnya? Bisa sih, tapi rata-rata pun yang dia ambil presenter-presenter yang dulu juga di lapangan udah ngelotok. Oh, oke. Mereka di kantor aku agak selektif soalnya, jadi dia nggak suka tuh cuma ngambil yang newsreader doang, jadi cuma membaca berita, baca prompter gitu. Karena ya itu kita dinamikanya banyak banget. Betul. Tiba-tiba kayak sekarang nih, Sambo gitu. Kabar khusus dari pagi sampai malam. Pasti udah ada dialog-dialognya, kita harus ngobrol, dialog sama pakar hukum, harus dialog sama siapa ya, misalnya dari pihak keluarga korban lah, atau dari siapa gitu. Jadi nggak bisa yang cuma apa ada prompter di depan kita ini. Dan kita kan ngikutin sidangnya banget tuh, nggak ada prompter. Kita yang nge-summarize sendiri, oh dia ngomongin apa, poin-poinnya apa yang disampaikan ini gitu. Jadi kalaupun yang diambil dari luar pun yang emang udah experience juga di lapangan dulu udah tahu. Iya, udah expertise juga ya. Makanya itu yang dibilang kalau ditanya pilih reporter lapangan atau presenter, dua-duanya sama-sama challenging karena sama challenging ya. Menurut aku kalau reporter lapangan itu tanggung jawabnya berat karena dia yang ada di lokasi, dia jadi mata, jadi telinga, gitu ya. Jadi betul banget. Dia yang harus tahu karena dia yang di sana gitu. Dia harus bisa nyerap apa yang ada di depan dia, apa yang bisa gue pilah ketika gue sampaikan itu yang intinya, substansinya gitu. Karena ibarat kata di depan itu supermarket, gue harus belanja yang mana nih, gitu kan. Jadi reporter lapangan tanggung jawabnya besar karena dia di lapangan. Tapi kalau yang di dalam presenter itu no mistakes, itu yang aku bilang, misalnya kita kebetulan berdialog langsung dengan tokohnya. Karena kalau presenter, apalagi presenter yang udah talk show ya, news anchor beneran. News anchor. Dia megang dialog, harus dia yang bertanggung jawab lah untuk meramu pertanyaannya juga. Product knowledge-nya mesti ini risetnya banget harus mendalam. Iya. Dibulinya lebih gede kalau presenter itu ngaco. Jadi mentalnya sih lebih ke mental ya. Kalau mungkin reporter lapangan tuh lebih ke fisik, tepar. Kalau presenter tuh lebih ke mental. Karena agak banyak yang dibully kalau misalnya ngaco. Berarti Agita ini dari reporter on cam, terus presenter, bahkan kalau nggak salah membawakan acara talk show juga ya? Iya sih. Itu di TV One juga ya? Di TV One. Di TV One gitu ya. Gimana ceritanya? Kok bisa ditawarin jadi bawa acara talk show tuh? Soalnya sebenarnya talk show-nya itu bukan program full talk show ya. Jadi kalau di TV One tuh prime time-nya namanya Kabar Petang. Terus dia ada segmen dialog. Tapi dulu sih emang ada lagi Kabar Petang pilihan dan full dialog juga. Dan aku kebetulan bukan yang weekdays-nya ya, karena weekdays-nya tuh senior banget. Aku yang weekend. Jadi yang agak senior tengah gitu. Kita masih 7 tahun masih bentar ibaratnya kalau wartawan, soalnya Bang. 7 tahun masih sebentar? Masih bentar. Aduh, pemirsa 1 tahun aja udah lama banget kayaknya ya. Senior aku udah di atas 10 tahun yang udah megang-megang talk show gitu. Nah jadi kebetulan tapi puji Tuhan ini dipercaya gitu sih. Ya itu sama, jadi awalnya nggak langsung diterjunin ke program talk show. Awalnya dicoba, misalnya hari besar partai gitu. Kadang kan beberapa partai minta diliput. Karena kita TV berita dan TV One besar banget lah magnitudenya ya. Jadi misalnya partai A ada kongres, ada rakernas segala macam, butuh host. Nah itu awalnya aku diterjunin di situ. Talk show, berdialog langsung sama petinggi partai. Nah dinilai dari situ dulu tuh. Terus dilihat, oke, lumayan. Dicoba lagi dialog yang lain. Misalnya waktu itu, aku wawancara sama Gatot Nurmantio soal isu kerusuhan yang pas-pas Pilpres. Nah itu dikirim langsung, dicoba dialog. Nggak dikasih tahu angle-angle-nya gimana. Dikasih tahu angle-nya tapi pertanyaannya kita yang iniin sendiri. Nah dicoba. Nah ternyata oke juga. Nah dari situ baru kemudian akhirnya dipercaya. Dikasih. Wah, luar biasa ya. Gitu. Dimana orang-orang bisa mencapai titik itu 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Agita ini hanya 7 tahun loh. Luar biasa loh. Ada juga, nggak cuma aku doang. Oh gitu ya, salah satunya ya. Gitu. Nah, Git, oke. Kalau untuk di presenter ya, apa nih
yang pencapaian kamu yang belum terwujud? Kan Waduh. reporter on cam, kalau dari broadcast ya, dari karir reporter, wartawan lapangan, terus jadi presenter, udah ya reporter, udah ya kan, terus jadi pembawa acara talk show, udah gitu. Apa nih yang belum kamu terwujud? Yang Banyak kayaknya sih, gue pengen banyak. ini nih gitu. Aduh, aku tuh masih jauh itu, aku masih 7 tahun tuh masih belum banyak lah ibaratnya. Masih banyak yang pengen explore sebenarnya ya. Dari sisi narasumber aja deh. Masih Oke. belum wawancara A, B, C, D gitu kan. Oh, oke. Berarti presiden belum. Ya Iya, dong. iya. Tapi kalau nggak salah kemarin kan sempat ke G20 ya? Oh iya. Ke G20. Oh enggak, kalau itu di luar dari presenter. Di luar dari TV One. Oh, di luar dari TV One. Jadi- Wah, oke. jadi Ini menarik. side Ini job. menarik banget. Menarik nih. Off Iya, air. iya kan? Tapi ya event G20 juga nggak lama lagi sih, bentar lagi dari kantor ngirim sih. Oke. Ngirim aku juga buat ke liputan di Bali. Oke. Gitu. Kalau pencapaian masih banyak dari wawancara tokoh aja, pengen wawancara petinggi, misalnya Bu Mega belum pernah wawancara Bu Mega, Pak Prabowo belum pernah, Pak SBY belum pernah, aku yang senior banget ya, Presiden belum pernah, itu sih, itu narsum. Terus dari sisi peristiwa, aku sebenarnya pengen kalau bisa ngeliput peristiwa yang di luar negeri, jadi isu internasional misalnya, tapi jujur belum senyali itu buat ke daerah konflik. Oh, oke. Kita nggak se jurnalis itu kok. Nggak kayak bapak ya, berani gitu. Kalau saya masih Enggak agak juga takut. sih. Tapi pengen misalnya ya misalnya pilpres di US gitu, pengen banget bisa ada kesempatan ngeliput peristiwa di luar. Siapa tahu dengan ini kan nanti didengar sama pihak kantor ya kan? Bos saya nontonlah channel ini, dengarkan suara hati ini karyawan. Gitu, itu pengen sih. Tapi aku sebenarnya malah pengennya ya di luar news sih. Karena udah 7 tahun di news, aku tuh pengen banget ngerasain kayak reporter jelajah alam. Pengen banget. Magazine ya? Iya, pengen lah. Ya, kayak ya. mungkin bukan host yang My Trip My Adventure gitu, enggak ya. Karena itu kan dia ini banget ya, petualang banget, tapi pengen ngerasain liputan di daerah yang emang dari sisi budaya kita ambil, terus dari sisi alamnya, jelajah alam, kulinernya ya. Kalau di TV One tuh segmen itu agak jarang. Kita ada, tapi hostnya itu freelance dari luar. Jadi tapi kayaknya bukannya di TV One itu ini ya, maksudnya dia memang lebih ke berita kan, lebih ke hard news. Gitu, ada kan. sih, dia setiap siang tuh ada beberapa program dokumenter kita. Tapi ya itu hostnya tuh dari luar, yang emang host lepas gitu. Nah, mungkin ini juga nanti bisa didengarkan ya kan sama pemimpin yang di dalam ya kan. Nah, ada salah satu pekerja yang berkualitas gitu. Kata dia, yang news aja masih kurang, nggak usah lo kerjaan gitu. Nah, kalau untuk pencapaian tadi ya, kepingin bicara sama interview wawancara Pak SBY, tokoh-tokoh ya. Nah, tadi soal ini ya, ngejawab ya. Bonus itu. Bonus ya. Nah, itu dia tadi soal ngejob. Itu berarti MC ya. Nah, itu adalah privilege juga sih. Iya, berarti artinya sudah ekspansi ya. Iya. Ekspansi. Karena memang biasanya kalau presenter itu memang lingkarannya, ringnya di situ tuh, MC, benar. Ya kan, motivator, ya kan, pembicara, biasanya kan gitu ya. Pengajar gitu. Iya. Nah, itu jalannya gimana tuh? Apakah berarti ada yang ngeliat, ada yang atau gimana tuh? Atau ada yang rekomendasiin mungkin, gitu ya? Untungnya kalau jadi presenter berita, apalagi medianya lumayan besar kayak kantor aku ya, karena sering muncul di TV banyak yang notice. Oke. Nah, awal mulanya sih kayaknya aku kalau side job off air itu belum lama sih, paling baru 2 tahunan terakhir lah, kayaknya
awal-awal 2020 gitu. Awal mulanya sih ya dari kantor-kantor temen dulu. Ada yang, lu biasa nge-MC nggak? Iya aja dulu. Iya aja dulu, ya udah akhirnya diminta. Dari teman ke teman. Tapi awal mula nggak MC, moderator. Oh, oke. Moderator, jadi misalnya ada diskusi sesuatu, diminta jadi moderatornya, karena memang beberapa instansi kayak instansi pemerintahan segala macam tuh lebih srek kalau ngedatangin orang media. Oh, oke. Jadi kapasitasnya tuh moderator yang backgroundnya tuh di media gitu. Ya udah, jadi dari situ jadi moderator dulu, lama-lama merambah ke MC, lama-lama dipercaya buat event-event besar, karena artinya, tapi itu sebenarnya nggak bawa nama TV One. Jadi itu bawa nama pribadi. Bawa pribadi. Tapi dikenal ya udah karena sudah secara profesional menjadi presenter TV, dimintalah jasanya juga untuk kontribusi di MC atau moderator di event-event itu, termasuk G20 kemarin. Nah iya tuh ya, luar biasa. Tapi itu nggak lepas memang dari TV One sih. Iya. Karena menurut aku networking di TV One mungkin nggak cuma TV One ya, tapi networking dari media tuh luas banget sehingga kita dikenal dan diminta jasanya untuk hal-hal yang itu juga. Nah, otomatis karena udah sering muncul di TV walaupun pembawa acara berita ya, presenter ya, gitu ya. Ada nggak sih perubahan gitu dari mungkin teman-teman yang dulu teman sekolah, bahkan atau mungkin masyarakat lah. Otomatis kan Agita udah dikenal ya sama masyarakat luas tentunya. Jadi ada nggak kejadian-kejadian lucu lagi makan di mana atau apa? Itu tuh selfie dong. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Jujur iya. Tapi kalau di Jakarta enggak. Karena ibaratnya gini Bang, kita ke salah satu mall ya. Kita lihat artis, kita nggak langsung ngajak foto nggak sih? Kayak udah biasa aja kalau ketemu artis. Kalau Jakarta kan. Ya. Tapi kalau di daerah, iya. Jadi beberapa kali misalnya aku waktu liburan keluarga di Jogja diajak foto sih. Diajak foto. Meskipun jujur muka kita kalau siaran beda ya sama muka asli. Ya beda kan udah lenong. Udah didempul dulu ya. Tapi kayak orang tetap nyadar gitu. Terus aku pernah juga waktu itu liputan ke Semarang itu juga. Kalau di daerah lumayan sih karena mungkin lebih excitementnya lebih ada ya. Kalau di Jakarta mah mungkin dia notice, tapi dia ya udah biasa aja kayak kita kalau misalnya ketemu siapa ya, Najwa lah gitu ya. Kadang kalau ngefans foto, tapi kalau enggak kan ya udah Najwa gitu. Iya. Nah gitu sih. Itu kan yang seneng ya. Itu kan yang seneng. Kalau yang negatif ada nggak? Negatif. Perlakuan orang ya. Perlakuan orang mungkin kalau kita lagi di jalan atau di mana atau mungkin dari medsos mungkin netizen ada nggak? Iya sih. Ada ya? Ada. Jadi presenter berita tapi wanita tuh fansnya tuh banyak mas-mas dan om-om. Jujur. Jadi kalau boleh dilihat tuh kita posting foto aja tuh. Komen-komennya agak-agak. Oh gitu ya. Yang paling parah ini aku buka-bukaan aja di sini. Oke, kita bukan di sini ya. Oke. Jadi awal-awal aku jadi presenter itu, aku kan badannya tinggi ya. Iya. Wardrobe itu nyediain dress dan baju-baju tuh sesuai sama presenter pada umumnya. Oke. Dikasihlah aku baju dress yang biasa sebenarnya. Bukan dress mini, tapi karena aku tinggi, jadi pendek. Sementara kan kita anak bawang kayak, ya udah apapun yang ini kita terima, ini kita terima, gitulah ya. Nah siaran lah aku pas banget tuh berdua sama senior, tapi kayak angle-nya tuh memang agak dari samping, jadi agak naik tuh rok. Terus gak lama kemudian mamaku yang super strict ini langsung miss call, kependekan roknya, itu kependekan roknya gitu. Tapi kan kita kan apalah daya gitulah. Kayak masa kita ganti baju udah di siaran, ya udah kayak ya udahlah agak-agak gini, misalnya pas udah selesai agak gini gitu kan. Gak lama kemudian, beberapa hari kemudian, gak ngerti kenapa ada yang nge-search nama aku di YouTube, ada di-upload Agita Malika rok mini. Jadi netizen itu ada loh yang bikin YouTube
isinya presenter tapi pakai baju mini. Wah itu parah sih, itu menjadi tantangan ya. Iya. Berarti dia kreatif loh itu. Iya kan? Clickbait. Iya. Udah tuh, ada juga Agita Malika dress pendek. Gitu, jadi netizen itu kadang terlalu kreatif ya. Terlalu kreatif. Terus ya udah kadang diupload, tapi untungnya udah di take down. Oh, oke. Kadang-kadang kan kalau konten gitu cepet up-nya tapi cepet hilangnya. Betul. Tapi itu mama aku dari situ setiap aku ada baju aku di preview dulu. Dipastiin supaya bajunya tuh nggak aneh-aneh. Dan untungnya kalau wardrobe kantor kita tuh orangnya sangat-sangat concern. Jadi kalau misalnya kita nggak nyaman, nggak ini. Karena kan ada juga kadang kebutuhan ya, misalnya presenter olahraga. Iya. Pasti memang bajunya yang lebih Iya. luwes gitu Betul, ya. betul, gitu. Tapi kan betul, kalau betul. hard news, kalau berita berat, ya bajunya nggak usah Lebih terlalu. formal ya. Nah itu salah satu contoh netizen yang ajaib tuh. Ada aja yang ngupload gitu. Ada lagi DM, wah itu macam-macam sih. Macem-macem. Aku kemarin baru urusan ulang tahun, aku dikasih bunga mawar dari salah satu netizen. Terus habis dan dia tuh ini asisten profesor. Bunga mawar. Padahal, dikasih. Tapi karena aku nggak mau ngasih alamat, dia kirim ke kantor. Terus dia kasih, abis itu ternyata dia minta ketemu. Ya nggak mau lah, maksudnya kita takut lah gitu kan, maksudnya nggak ini. Terus dulu pernah dikasih cincin batu. Oh, oke. Cincin batu akik banyak. Oke. Serius dikasih snack, tapi snacknya tuh entah snack dari mana. Terus pernah dikasih surat, ada amplop, terus ada KTP dia, ada profil dia. Wow. Dia bilang maksudnya ini profilku kalau kamu mau jadi istri aku. Gitu. Ini profil saya. Siapa tahu loh, dia bos dari Bangka Belitung ya kan? Atau bos pertambangan. Itulah keajaibannya keajaiban. netizen, terutama untuk presenter wanita tuh agak ada aja keajaibannya. Jadi itu bisa dibilang sekelumit ya, yang pernah dirasakan ya. Ajaib ya. Ajaib ya. Gitu. Tapi banyak juga yang baik, banyak juga yang emang nonton tuh, wah Mbak, kita ngefans banget loh, Mbak cantik gini, masih sopan gitu, banyak juga. Iya. Itu tadi cuma ngasih bunga aja gitu? Iya, dia ngasih. Ya, nggak ada yang ngasih bunga bang? Harapannya sih gitu. Coba jangan. Oh jangan ya. Coba kalau pemberian aku mikir kan ya udahlah terima aja gitu. Cuma aku nggak akan ngasih alamat atau kalau dia minta ketemu aku nggak berani sih. Iya. Ada juga yang pernah nyamperin langsung, macam-macam deh. Nah, keajaiban. Sebetulnya ini kan kita udah dari awal sampai jadi presenter ya, gitu. Nah, sebetulnya dulu tuh waktu pas SMA tuh ya, atau pas baru mau masuk kuliah, cita-citanya dulu pengen jadi apa sih sebetulnya? Cita-citanya ya, kalau dari kecil dulu aku pengen jadi penulis. Oh, pengen jadi penulis, scriptwriter. Kenapa tuh pengen jadi penulis? Karena dulu suka baca buku, itu yang aku bilang ya, dari kecil baca buku petualang gitu. Oh, oke. Buku-buku Enid Blyton. Iya. Dari situ tuh pengen jadi novelis. Oh, tapi oke. novelis kayak cerita-cerita petualang. Kayaknya dari situ deh aku ngerasa ada ketertarikan ke jurnalistik, terbawa deh. Iya ya. Tanpa aku sadari dari kecil gitu. Jadi aku dulu pengen jadi penulis, pengen jadi novelis, sukanya baca-baca buku petualangan segala macam. Nah, itu ke bawah. Cuma pas SMP pengen jadi psikolog. Oh, oke. Karena dengerin cerita orang tuh aku suka ngasih saran, terus dengerin cerita orang tuh kayaknya bisa menjadikan bisa ngasih advice gitu. Kayaknya setelah aku pikir ada benang merahnya sih. Kita mendengarkan keluhan masyarakat, mendengarkan cerita orang. Jadi kayak terbawa, ternyata profesinya mengerucut ke sini. Ke presenter ini ya, ke wartawan ya. Itu sih kayaknya. Padahal kan dulu waktu SMA 21 ya? Iya, 21 Jakarta. 21 Jakarta ya? Juara kalau nggak salah ya, vokalis ya, ngeband ya. Suaranya bagus ya. Kan kita semen bareng. Tapi yang itu nggak tahu sih, yang itu nggak tahu. Nah itu maksudnya gini, banyak orang dikasih talenta cuman 1 ataupun 2. Ini kayaknya talenta Agita lumayan banyak ya, gitu. Amin. Ya kan, gitu. Itu kan ya talenta dikasih Tuhan harus disyukurin ya, kan gitu. Nah, maksud gue tuh pernah kepikiran nggak sih pingin
bikin lagu atau mungkin ya rekaman mungkin gitu jadi Rekaman, ya. penyanyi. Oh kalau rekaman pengen sih, Rekaman pengen, kayak nulis lagu sendiri, bikin karya sendiri. Pernah sih coba, tapi kayaknya kalau untuk pencipta lagu tuh bener-bener proses kreatifnya luar biasa sih. Aku kayaknya belum sejago itu. Baru Oke. beberapa kali ngulik doang. Oke. Beberapa kali ngulik. Tapi kalau penyanyi jujur enggak. Oh, enggak. Karena aku ya itu sih, aku suka banget nyanyi. Suka nyanyi dan emang dari dulu nyanyi macam-macam kan, kayak solo, terus band juga, paduan suara juga, macam-macam deh gitu kan. Cuma kalau untuk digeluti misalnya kayak sekolah vokal ataupun jadi penyanyi, aku takut tuh sesuatu yang aku suka itu karena udah mendapatkan pahitnya atau sedihnya, jadi aku benci gitu. Jadi aku bikin aku nggak suka nyanyi lagi. Aku tuh pengen tetap nyanyi itu sesuatu yang tetap aku cinta. Makanya kayak jadi penyanyi kayaknya enggak deh. Apalagi aku lihat kayaknya penyanyi mentalnya harus kuat banget sih. Lebih harus kuat daripada jurnalis kayaknya. Ngadepin netizen, ya. bulian. Sedih loh. Karena memang beda kayaknya ya. Penyanyi zaman dulu 90-an ya. Iya. Sama era milenial ini kayaknya berbeda ya. Kayak penyanyi yang aku nggak sebut ya, salah satu idol yang berapa kali loh dia dibully banget gara-gara nggak mencapai satu nada doang. Betul. Itu tuh aku merasa sebagai seorang penyanyi, karena kadang kalau nyanyi di panggung sama nyanyi latihan jelas beda. Jelas beda. Vokal kita akan jauh lebih turun performanya. Kecuali kalau kita lagi happy banget, lagi dapat euforianya bisa. Tapi kalau tertekan, apalagi dibayangi dengan bulian dan netizen itu, pasti ciut. Nah aku bayangin tuh jadi si penyanyi satu itu tuh, waduh kasihan banget sih dia. Untung dia kuat loh, gitu. Iya, dia termasuk salah satu penyanyi yang kuat sih. Karena Padahal udah beberapa kali emang sih. Iya kan beberapa kali lo dibahas sama ini, aku kasihan loh sama dia. Kita nggak sebut namanya ya, cuma maksudnya aku salut sih sama dia. Dan suara dia bagus. Cuma karena nada satu tinggi itu di saat live itu susah dicapai, jadi membuat dia nggak dilihat banget. Iya. Ya seharusnya nggak boleh seperti itu juga ya. Iya. Tapi ya kita nggak bisa mengatur apa hati jari, orang, ya. jemari Jari, orang sih. Sekarang sih pada jahat-jahat sih kalau ngomong. Nggak Ya, tahu itu. loh betapa itu impactnya bagi orang. Betul. Dia pikir kalau artis nggak bakal sakit hati karena dia pikir ya itu kan tanggung jawab kamu sebagai idola, kamu harus dia siap dong mendapatkan celaan dan juga bulian. Tapi kan tetap dia punya hati gitu. Mungkin mereka lupa ya bahwa penyanyi artis itu manusia juga gitu. Ya. Makanya jangan jahat-jahat ya. Nah, oke, itu penyanyi ya, berarti coret ya pemirsa. Nah, tapi kalau misal tiba-tiba nih ada produser nih nawarin, kalau nggak salah di TV One udah jadi beberapa kali event nyanyi juga deh ya kan? Diberdayakan. Diberdayakan ya. Dikaryakan. Gitu. Nah, tiba-tiba ada produser nih, telepon, Gita, boleh dong kamu ngisi lagu nih, lagunya nggak usah dibikin, udah disediain gitu. Itu gimana tuh? Tapi maksudnya single doang atau dibikin album? Kalau album enggak single sih. lah, single. Kalau satu doang nggak apa-apa. Dan tergantung lagunya juga sih. Oke. Kalau lagu-lagu cinta kayaknya enggak lah. Tapi kalau lagu tentang nasionalisme atau lagu penyemangat atau lagu tentang keluarga aku mau. Atau lagu rohani misalnya. Kemarin sempat diajakin juga sih sebenarnya. Beberapa ada project gitu untuk nyanyi, nanti ditunggu saja. Mantep nih, kita tapi tunggu ya. Tapi itu lagu ya. untuk keluarga, jadi bukan lagu-lagu cinta gitu. Nggak apa-apa ya kan? Kalau lagu cinta kayaknya ntar gitu dikait-kaitin sih. Nah oke. Nah tadi Agita juga ada sempat bilang, sebetulnya kalau bukan di hiburan, tapi lebih ke kayak misalkan petualangan tapi ke kuliner apa kayak gitu ya. Jadi berarti lebih ke entertain ya. Nah, alam, kuliner, budaya. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan, kenapa sih nggak coba main film atau main sinetron atau main film, FTV atau iklan mungkin, ya kan? Apa belum pernah ada yang nawarin? Atau gimana? Pernah ditawarin tapi aku tolak. Oh pernah tawarin? Apa tuh kalau boleh tahu?
kayaknya dia minta buat salah satu film bioskop, film layar lebar. Tapi dia minta aku tuh pura-pura jadi wartawannya. Jadi sebenarnya berakting tapi berakting jadi diri sendiri juga, jadi profesi wartawan juga gitu. Terus dia minta casting. Nah itu aku tolak sih. Nggak tahu ya. Nggak sempat datang casting? Enggak, aku udah. Sebenarnya dia bukan casting juga sih, kayak dia nawarin langsung. Tapi ya tetap harus di profile gitu kayaknya. Aku kurang paham sih kalau acting. Kalau nggak salah kan tetap harus, sekalipun dia mau tapi dia harus dicoba dulu. Nah itu tuh. Aku udah diminta waktu itu, cuma wah enggak deh. Belum. Bukan passion sih. Bukan passion. Aku dulu sastra itu acting sebenarnya, teater. Jadi di kuliah sastra Inggris itu bagian dari ospeknya itu kita harus bikin teater. Kita harus bikin pementasan, beberapa tugas-tugas di kampus juga harus ada pementasan. Tapi aku nggak pernah masuk di acting dan aku nggak minat juga soalnya. Karena acting itu menurut aku bener-bener harus melibatkan semua emosi, semua perasaan, dia harus bisa mengeluarkan semua yang dia rasa sih. Itu kayaknya susah di aku, susah banget. Udah ada basic teater. Basic teater di kampus, iya sih. Apalagi kita main juga beberapa kali ya di gereja nih kebetulan. Kalau ada pementasan Natal ada Yusuf dan Maria. Jadi malu. Iya sih. Ya, kan? Tapi kayak belum ya. Bukan masalah passion ya, mungkin suka ya, tapi kayaknya nggak sanggup. Susah. Kalau acting tuh bener-bener olah emosinya tuh nggak tahu ya, karena waktu aku di kampus ada olah rasa. Iya, olah rasa. Beberapa, mungkin karena teater kali ya, ada olah rasa, ada olah nangis lah, keluarkan emosimu. Wah susah. Aku belum bisa mencapai tahap itu. Belum seperti bapak lah. Bapak yang mana dulu? Gitu. Nah, kalau apa tadi ditolak. Cuman gini, setahu gue ya gitu. Kalau udah presenter TV, apalagi news ya, hard news. Biasanya mereka ada yang namanya menjaga image. Karena di beberapa tempat yang pernah gue di dalamnya gitu, gue kerja gitu, itu ada beberapa presenter yang memang dia ditawarin, ini kasusnya berbeda. Jadi dia ingin, tapi dari pihak TV-nya yang tidak memperbolehkan. Oh, dari kantornya? Iya. Oh. Kayak gitu. Itu di kantor aku ya? Iya. Sejujurnya ya, di kantor aku tuh sangat-sangat open minded dengan side job. Makanya aku kan kayak nge-MC segala macam tuh boleh, asal tidak mengganggu pekerjaan. Terus juga sebenarnya nggak dibolehin adalah muncul di TV kompetitor, misalnya muncul di sesama TV news. Nah itu yang kalau bisa jangan gitu, bahkan nggak boleh. Tapi kalau main film atau iklan, setahu aku sih boleh. Boleh. Dan kayaknya ada deh beberapa teman aku yang dulu dia iklan gitu. Asal jangan kompetitor, misalnya iklan buat TV berita A atau TV berita B. Nah itu kan ibaratnya bersaing kan. Nah itu nggak boleh. Berarti maksudnya dibolehin ini misalkan contohnya yang sama sekali berbeda pembawaannya dengan di kantor. Misalnya dia iklan, artinya dia iklan mungkin dia hanya pakaiannya agak terbuka, itu it's okay. Setahu gue nggak boleh. Setahu aku sih mungkin ya ada larangan seperti itu ya. Tapi itu nggak tertulis ya? Nggak ada. Kayaknya aku harus tanya HRD dulu kali ya. Terus salah ngomong lagi, gue tau nggak boleh lagi. Kayaknya sih mungkin nggak boleh kali ya. Tapi gini, aku sih melihat ada beberapa senior aku yang so far udah ada kayak juga gitu ya? sih, ada juga yang emang dia udah merambah ke yang lain-lain. Dan kantor aku ya asal kita tetap profesional di pekerjaan kita, kecuali maaf kata benar-benar mencoreng. Misalnya dia yang terlalu jualan kulkas ini yang terlalu gitu banget, yang objek banget. Nah itu kayaknya enggak sih. Karena wibawanya hilang gitu. Tapi kalau iklan-iklan yang biasa, setahu aku sih nggak ada larangan deh. Apa nanti aku tanya HRD dulu deh, takut salah ngomong.
Berarti Toto kalau nggak gitu, boleh lagi. berarti kalau itu masih aman lah ya. Ya sejauh ini Yang sih udah-udah ada masih larangan aman ya. lah ya. Ah. Oke. Nah, influence kamu terbesar ya, Git. Influence lu tuh yang terbesar bisa menjadi seperti sekarang ini. Artinya dari pola pikir ya kan. Itu siapa sih influence yang terbesar tuh? Influence terbesar tentu orang tua ya. Orang tua ya. Karena sebenarnya kalau tadi abang nanya bercita-cita nggak jadi presenter atau wartawan, aku bilang enggak, tapi orang tua aku yang iya, pengen aku jadi. Oh, oke. Aku baru nyadar ternyata dari kecil tuh mama papa aku pernah bilang, mama pengen loh Gita jadi presenter TV, pengen jadi, tapi dia nggak bilang artis, benar-benar bilang kayak pembawa acara, pembawa Kapan berita. tuh? Udah lama ternyata. Dari SD, SMP? SMA? Kayaknya SD deh. SD. Soalnya waktu Oh, aku akhirnya oke. jadi presenter, mama papa aku bilang tercapai juga ya pap yang kita pengen buat anak ini. Gitu. Tapi nggak pernah diarahin ke sana. Iya. Jadi kalau diarahin gitu kan kelihatan ya dari kecil Iya. disuruh kuliahnya apa, terus ikut casting atau ya zaman sekarang kan ada lomba baca-baca berita buat anak-anak juga ada kan. Aku nggak pernah disuruh kayak gitu. Iya. Suruh eksplor tapi nggak tahu somehow mungkin ternyata doa orang tua secara diam-diam kali ya ngarahinnya toto ke sana aja, nge-play-nya toto ke sana gitu. Jadi cita-cita buat jadi presenter tuh role modelnya memang karena orang tua yang pengen. Jadi Pengen, ya. ketika aku jadi presenter, jadi bahkan jadi wartawan pun Hmm. selalu apapun itu feedback dari mereka. Bahkan yang kayak tadi aku bilang baju aja langsung aku di miss call kan, baju jangan begini misalnya. Terus ketika aku dapat program dialog, brainstorm sama bokap tuh banget. Oh, oke. Misalnya megang suatu, aku misalnya disuruh dialog sama siapa gitu, minggu depan wawancara sama ini nih, brainstorm dulu kira-kira angle-nya, garis besarnya begini loh, ini adalah tokoh yang seperti ini. Jangan perlakukan dia seperti narasumber yang tidak dihormati sekalipun dia agak jahat misalnya gitu ya. Tapi dia adalah tokoh bangsa begini. Perlakukan dia dengan ini gitu. Jadi brainstormnya banyak, makanya yang betul-betul jadi influence aku orang tua. Tapi di luar dari orang tua siapa ya? Paling ini sih dulu pas jadi presenter aku pengen jadi presenter seperti dia. Nah, itu ada presenter Metro TV. TV Oh, oke. saingan. Iya. Ada dia dapat penghargaan anugerah KPI pembawa berita terbaik. Oh, oke. Ada namanya. Tapi aku nggak sebut namanya kali Iya. ya. Ntar GR dia. Iya. Gitu, itu role model aku banget karena dia keren banget sih. Jadi memang benar banget ya pepatah ya. Kata pepatah itu ya, teman-teman di rumah ya. Ketika orang tua menginginkan anaknya dan mereka juga ikut berjuang untuk cita-cita anaknya itu, walaupun si anak nggak punya cita-cita tersebut ya. Iya. Nah, tapi Nggak ternyata ya alam semesta berkata lain ya, menunjukkan jalannya seperti yang terjadi dengan Agita Mahlika ini. Aku juga baru sadar ternyata begitu. Makanya kayak doa orang tua meskipun nggak diarahin kan kadang ada juga ya orang tua yang mengarahkan. Aku nggak bilang itu salah atau benar ya, cuma kebetulan orang tua aku bukan yang begitu. Tapi tiba-tiba alam semesta ya itu tadi Abang bilang mengarahkan ke atau jadi aja. Berarti bisa dikatakan bahwa memang sudah ditakdirkan Agita Mahlika ini menjadi presenter, ya nggak sih? Betul. Nah, oke. Ya, ini bincang-bincang hari ini menarik banget ya kita ya. Dan pastinya bisa menginspirasi dan memotivasi buat teman-teman semua nih yang kepingin jadi reporter ataupun wartawan ataupun menjalani kehidupan seperti Agita Mahlika ini ya. Nah, sebelum kita tutup, apa nih saran dan pesan Agita nih buat teman-teman generasi muda nih yang kepingin banget seperti Agita Mahlika nih? Boleh? Saran buat mereka ya. Ya, boleh. Ini kata-kata penutup ya. Kata-kata penutup. Saran aku pertama, ketika kita ngerasa kita tidak punya kemampuan itu atau talenta buat menjadi seorang pembawa acara ataupun jadi presenter, nggak usah takut. Karena ada banyak faktor yang membuat kita buat berhasil mencapai suatu profesi yang kita inginkan. Ada kerja keras, ada takdir atau keberuntungan ya pasti. Ada juga ya itu tadi
memang talenta kita dari awal udah seperti itu. Aku sejujurnya bukan orang yang suka ngomong di depan umum, bukan orang yang pede, sama sekali bukan. Bahkan dulu pas nyanyi aja aku gak ada ngomong apa-apa, nyanyi aja gitu, karena saking takutnya ngomong di depan umum, dan sampai sekarang juga masih terus belajar. Tapi ketika udah ada keinginan, gas terus aja. Kalau ternyata di jalan kita ngerasa ada kesempatan yang datang tapi kita belum merasa layak, jangan jadikan itu sebagai hal untuk membuat kita mundur. Kalau prinsip aku, setiap tantangan itu menjadi peluang buat kita berkembang. Sekalipun kita ambil dan ternyata hasilnya itu jelek atau kacrut lah, kita kecewa, tapi itu menjadi suatu suatu stage untuk kita untuk berkembang, untuk lebih maju lagi. Jadi kalau ada tantangan, hajar aja. Prinsipnya hajar aja. Nah, bener banget. Semangat yang untuk orang-orang yang pengen jadi pembawa acara, yang pengen jadi presenter, yang pengen jadi reporter, pasti bisa. Background apapun bisa. Yes. Oke banget ya pemirsa masukannya nih ya. Gitu. Nah, makanya nih teman-teman di rumah selalu saksikan podcast 152 karena di sini kita akan selalu menampilkan narasumber yang memberikan kita motivasi, inspiratif, dan tentunya nilai-nilai positif seperti bintang tamu narasumber kita hari ini. Oke, kalau kayak gitu kami dari podcast 152 mohon pamit, sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.